Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel resmi Handeven Training Partner. Pada kesempatan kali ini kami akan coba untuk melakukan demonstrasi bagaimana cara melakukan konfigurasi OSPF pada perangkat Cisco router. Pada Cisco tutorial kali ini masih melanjutkan Cisco tutorial 9 sebelumnya. Pada Cisco tutorial 9 sebelumnya kami sudah menjelaskan bagaimana cara konfigurasi RIP pada Cisco router. Nah, artinya di dalam topologi ini sudah aktif protokol RIP ya. Jadi kita akan coba lihat bagaimana jika kita langsung melakukan konfigurasi OSPF pada router-router yang ada di sini. Saya akan coba langsung masuk ke router 1. Nah, di router 1 saya akan coba login. Kemudian saya coba lakukan show IP interface brief untuk melihat interface yang aktif ya. Harusnya sudah aktif semua karena di tutorial sebelumnya konfigurasi IP-nya sudah dilakukan. Nah, jika saya coba show IP route dengan protokolnya adalah RIP. Nah, di sini sudah terlihat bahwa RIP-nya sudah aktif. Begitu juga ketika saya masuk ke router 2. Saya coba login di router 2. Kemudian saya lakukan show IP route. Ya, di sini ada RIP ya. Kalau saya tidak filter jadi seluruhnya kelihatan, yang directly connected maupun yang dibaca dari routing protokol. Jadi network yang directly dan network yang dibaca dari routing information protocol. Atau Anda bisa melakukan filtering dengan menambahkan opsi RIP. Nah, di sini juga sudah aktif. Kemudian saya akan coba lakukan juga di router 3. Saya coba login di router 3. Kemudian saya coba lihat lagi tabel routingnya. Nah, terlihat di sini protokol RIP-nya sudah aktif. Nah, jika Anda lihat bahwa jika saya coba untuk melakukan konfigurasi OSPF ya. Nah, di mana OSPF ini memiliki administrative distance lebih kecil dibandingkan RIP ya. RIP itu administrative distance-nya 120. Sementara OSPF memiliki administrative distance 110. Artinya ketika saya mencoba untuk mengkonfigurasi OSPF pada topologi ini, maka router-router yang ada di sini akan lebih memilih menggunakan OSPF dibandingkan menggunakan protokol RIP. Kita langsung saja lakukan di router 1. Configure. Kita masuk ke config terminal. Anda tinggal masuk ke router OSPF. Nah, di sini kita harus menetapkan proses ID. Nah, proses ID ini tidak harus sama di setiap router. Jadi kalau kita ketik tanda tanya, proses ID ini range-nya dari 1 sampai 65.000. Nah, saya akan milih angka 1 ya. Nah, setelah itu diikuti dengan network, opsi network. Nah, perintahnya di sini, opsi network di sini adalah network yang terhubung langsung dengan router tersebut. Tetapi tidak kita masukkan networknya secara langsung, tetapi kita harus tidak hanya network saja, maksud saya kita harus juga menambahkan namanya wildcard. Jadi wildcard ini adalah kebalikan dari subnet mask ya. Jadi kalau misalkan saya contohkan ya. Jadi kalau misalkan saya coba buka di notepad. Ya, saya coba tampilkan di sini. Saya jelaskan jika misalkan saya memiliki ya, misalkan saya katakan saya memiliki subnet mask ya 255.255.255.0 ya, maka wildcard masknya adalah 000.255. Jadi kebalikan dari nilai binernya ya. Jadi ini kalau kita lihat kan nilai angka binernya adalah 1 semua. Nah, maka kalau kita coba balikkan ya,
Nah, maka kebalikannya adalah 0 semua. Jadi ini 0 semua dan ini kembali menjadi 1 ya. Nah, sederhananya terus gimana kalau misalkan subnet masknya adalah 255, 255, 255, 240. Nah, ini berarti kita harus ngitung lagi. Nah, cara paling gampang, cara paling mudah adalah Anda kurangkan saja 255 dikurangi dengan nilai ini ya. Jadi wildcard masknya adalah 0, 0, 0 ya, 255 dikurang 240 di sini adalah 15. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke dalam konfigurasi. Jika kita lihat di dalam topologi di router 1, maka nanti wildcardnya ini adalah 00015, yang ini 000 kalau nggak salah 7 ya. Nanti kita lihat sama-sama. Karena ini /30. Jadi kalau dia adalah /30, kita coba di sini ya. Kalau misalkan dia subnet masknya 255, 255, 255, 252, maka wildcard masknya adalah 0, 0, 0. Nah, 255 dikurang 252 berarti 3 ya. Oke, nilainya 3. Jadi wildcard masknya adalah 3 kalau dia /30. Oke, kita langsung masuk lagi ke konfigurasi ini. Maka komponennya adalah network. Nah, network di sini adalah network yang dimiliki oleh router tersebut ya. Berarti 192.168.032 ya. 192.168.032. Kemudian diikuti dengan wildcard masknya. Wildcard masknya tadi kan /28. Berarti 0, 0, 0. Kalau kita lihat tadi ada 15 ya. Kalau Anda lihat di tabel ini di sini adalah 15. Kalau dia adalah /28 ya. Nah, kemudian diikuti dengan opsi area. Karena di dalam OSPF kita harus menetapkan areanya. Pada kasus ini kita karena konfigurasi dasar kita akan fokus menggunakan single area. Jadi areanya 1, jadi menggunakan area backbone yaitu area 0. Kemudian lanjut lagi network yang berikutnya. Network yang berikutnya jika kita lihat di sini setelah ini kemudian yang ini. Yang subnet yang mengarah ke router 2 dan subnet yang berada ke yang menuju ke router 3 ya. Berarti 192.168.00 dan 04 ya. Network 192.168.00.0003 area 0. Kemudian satu lagi adalah 004 sama ya. Jadi saya tinggal panah atas kemudian pindahkan kursornya ke kiri, tinggal ganti 0 menjadi 4. Nah, jadi konfigurasinya sederhana saja. Jadi hanya 4 baris ya. Router OSPF diikuti dengan proses ID, kemudian dimasukkan semua network yang directly connected dengan router 1. Kemudian saya end, kemudian saya write. Nah, maka perlu kita aktifkan juga neckboard-neckboardnya ya, supaya mereka saling bertukar informasi. Saya masuk ke global config di router 2, kemudian router OSPF 1. Kemudian saya masukkan networknya. Network kalau kita lihat di router 2 sesuai dengan topologi berarti 16 kemudian 0 ya, 16 0 dan 8 ya. Tapi ingat di sini dia /28, di sini /30 dan /30. 192.168.016 00015 area 15 area 0. Kemudian untuk network yang berikutnya 000003 area 0 dan yang terakhir adalah 8 ya. Nah, itu dia sudah aktif ya. Saya ulang. Coba saya ulang. Ini satu lagi adalah 8. Ya, kalau kita lihat kita ulang ya, 8 ya, /30. Oke. Nah, jadi ini dikatakan namanya debug ya. Jadi ini adalah sebuah
lock yang aktif pada Cisco router. Jadi dia karena tetangganya tadi yang sudah saya konfigurasi di router 1 sudah aktif, maka begitu saya aktifkan ya network interface ini masuk ke dalam proses ID-nya OSPF, maka dia langsung terbentuk yang namanya itu adjacency ya. Ini adalah informasi log ya. Nah, ini jadi kurang lebih sama aja perintahnya, kemudian saya end, kemudian saya write. Berikutnya adalah di router 3, caranya sama, saya config T router OSPF proses ID 1, kemudian saya masukkan lagi networknya. Kita lihat networknya adalah 48, 4 dan 8 ya. 48, 4 dan 8. Network 192.168.048 dengan wildcardnya adalah 15 area 0 ya. Nah, oke. Kemudian network 192.168.0.003 area 0. Kemudian yang terakhir adalah 8. Oke. Nah, jadi ada 8, ada 4, ada 48. Nah, ini dia langsung terbentuk nih ya adjacency, dan di sini sudah full state namanya ya. Jadi sudah full state artinya antar router sudah memiliki identical database. Nah, sekarang saya akan coba write. Kemudian kita akan coba lakukan verifikasi dengan perintah show IP route. Kita coba buktikan ya. Kita coba buktikan apakah nanti RIP-nya akan hilang. Nah, ternyata RIP-nya hilang ya. Jadi yang awalnya ada di sini, kalau Anda lihat di sini ada RIP. Nah, sekarang karena memang Cisco lebih memilih yang namanya protokol yang memiliki administrative distance paling kecil, maka RIP-nya itu langsung tidak digunakan untuk mengirimkan traffic ke tujuan. Nah, jadi dia menggunakan OSPF saja. Oke. Nah, Anda bisa memfilter show IP route OSPF. Nah, ini kalau hanya melihat OSPF routing table-nya saja. Nah, begitu juga nanti kalau Anda lakukan di router 1 show IP route misalkan, nanti RIP-nya akan hilang. Nah, show IP route OSPF ini adalah OSPF-nya. Begitu juga nanti di sisi di router 2 ya. Show IP route OSPF. Oke. Nah, jadi di sini terlihat bahwa OSPF-nya sudah aktif. Sekarang gimana kalau misalkan kita coba lakukan pengujian traffic? Saya coba lakukan dari PC 1 ya ke PC 2 ya. Ping 192.168.0.18. Mari kita lihat apakah replay. Oke, replay. Sekarang kita coba dari PC 1 ke PC 3. Ping 192.168.0.50 ya. Tujuannya ini dari sini ya tadi ya. Dari PC 1 ke sini. Sudah replay juga. Kemudian kita coba yang berasal dari PC 2 ya. Ke arah PC 3 ya. Ini tinggal satu percobaan lagi. Ping 192.168.0.50. Nah, ini juga sudah replay, artinya seluruh host-host yang ada di lokal area network masing-masing router sudah mampu berkomunikasi satu sama lain. Baik, demikian dulu tutorial dasar OSPF ini. Jangan lupa untuk melakukan subscribe, like dan share video ini supaya kami semakin semangat untuk membuat tutorial-tutorial terbaru lainnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam.